Baik Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, serta para peserta kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Wiralodra tahun 2022. Selanjutnya kita akan panggil peserta nomor urut 5 untuk melakukan paparan makalah perwakilan dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra atas nama Sela. Nomor urut 5 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang Dewan Juri yang saya hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sela Selviana. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam. Do you know about SDGs? SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan salah satu agenda internasional yang disusun oleh PBB dalam rangka mensejahterakan masyarakat dunia dengan 17 tujuan dan 169 target pembangunan berkelanjutan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang tujuan yang keempat, yaitu pendidikan berkualitas, dengan judul pengembangan media pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis website dengan menggunakan Google Sites untuk peningkatan kualitas pendidikan. Next. Latar belakang masalah dalam hal ini yaitu di era disrupsi teknologi saat ini, guru menemui banyak sekali tantangan, termasuk guru harus bisa bersaing dengan teknologi dan tidak tertinggal dengan peserta didik. Guru juga harus mampu mengembangkan media pembelajaran, begitupun dengan guru pendidikan agama Islam agar mampu bersaing dengan guru lainnya. Guru pendidikan agama Islam harus merubah media pembelajaran dari yang bersifat konvensional ke media pembelajaran yang bersifat digital. Ada 4 problematika guru pendidikan agama Islam. Yang pertama, penggunaan media pembelajaran yang membosankan. Yang kedua, belum terampilnya guru pendidikan agama Islam dalam mengembangkan media pembelajaran. Yang ketiga, keterbatasan penggunaan buku-buku di sekolah. Yang keempat, tidak adanya website atau aplikasi pembelajaran pendidikan agama Islam yang relevan. Next. Adapun tujuan penelitian yang saya lakukan yaitu untuk mengembangkan dan mengenalkan website aplikasi media pembelajaran pendidikan agama Islam melalui Google Sites. Next. Dalam pengembangan website ini, lingkupan penerima manfaat yang saya lakukan adalah sekolah di Kabupaten Indramayu, khususnya pada tingkat SMP atau MTS, baik negeri maupun swasta, di mana yang masih keterbatasan dengan media pembelajaran. Next. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, terdapat 296 sekolah, baik tingkat SMP maupun MTS, baik negeri maupun swasta, dan sebanyak 70% itu masih kekurangan media pembelajaran, khususnya pembelajaran pendidikan agama Islam dan minimnya penggunaan media yang berbasis digital. Data tersebut diambil dari beberapa hasil wawancara dan pengamatan yang saya lakukan di beberapa sekolah. Ada 3 sekolah yang saya lakukan pengamatan. Yang pertama di SMP Negeri 1 Sindang, wawancara dengan Bapak Abdul Karim SPDI. Yang kedua di SMP Hidayatun Nasyiin Kerangkeng bersama Bapak Surdato. Dan yang ketiga pengamatan langsung dengan observasi partisipasi aktif di MTS Al-Ghazali Jatibarang. Next. Smart Blind Hot dalam target pembangunan, yaitu yang pertama S, spesifik. Tujuan yang ingin dicapai adalah membantu mewujudkan pendidikan yang berkualitas, memberikan pemikiran yang inovatif sebagai wujud untuk membangun pendidikan agama Islam agar lebih maju di masa depan. Yang kedua M, measurable atau dapat diukur secara objektif. Penggunaan konsep design thinking, yaitu pengambilan data lebih lanjut untuk mengetahui permasalahan secara komprehensif dengan memahami permasalahan yang dialami oleh guru dan siswa. E, achievable, dasar hukumnya yaitu Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang guru harus memiliki kemampuan menggunakan media pembelajaran. Realistik, penggunaan sumber daya manusia, terus rencana kerja, dana, keterampilan, dan ilmu pengetahuan dapat merealisasikan pembuatan website pembelajaran PAI ini. Yang kedua, time bound atau tenggat waktunya yaitu saya membutuhkan waktu sekitar 1-2 minggu dalam pembuatan website pembelajaran pendidikan agama Islam. Next. Analisis target capaian. Ada beberapa hal yang dipertimbangkan dalam pembuatan media pembelajaran ini. Saya mempertimbangkan tiap-tiap cara alternatif
dipertimbangkan layak tidaknya, tingkat kesulitannya, besaran biaya maupun pembuatan dalam website ini. Oleh karena itu, saya mengambil Google Sites karena Google Sites ini sangat mudah untuk ditemukan banyak orang, mudah digunakan, minim besaran biaya, dan dapat digunakan oleh kalangan guru. Serta penggunaan website juga karena mudah diakses, praktis, cepat, dapat dilakukan oleh siapa, kapan, dan di mana saja. Next. Di sini saya akan menerangkan tentang bagaimana cara pembuatan desain website ini. Yang pertama, kita login ke Google Drive, lalu buat folder baru, pilih New dan More, mencari Google Sites. Yang kedua, memasukkan dan memberi nama dari logo website yang akan kita buat. Di sini, dalam pengembangan website ini, saya menamakan website pembelajarannya bernama Mabar PAI, atau Mari Belajar Pendidikan Agama Islam. Yang ketiga, membuat halaman yang akan ditampilkan dalam website seperti tujuan, materi, buku ajar, video pembelajaran, profil, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengganti background image pada halaman yang dibuat. Yang kelima, menambahkan kembali halaman website dan menulis nama dari bahan ajar yang akan kita masukkan. Keenam, menambahkan deskripsi dari bahan ajar yang dimasukkan. Yang ketujuh, memasukkan gambar yang akan menjadi ikon halaman website. Dan yang kedelapan, setelah semua bahan-bahan ajar dimasukkan, lalu kita bisa mengecek kembali dan mengklik publish. Kemudian link tersebut bisa di-share kepada para peserta didik. Next. Visualisasi gagasan sahabatnya yaitu sasaran. Sasarannya itu guru PAI yang baru atau belum mengenal teknologi. Yang kedua, hambatannya itu kurangnya ketidaktahuan guru pendidikan agama Islam tentang media pembelajaran yang berbasis teknologi. Bantuannya itu adanya teknologi informasi yang berkembang, serta adanya kesempatan untuk dikembangkan oleh lembaga maupun pemerintah. Dan tindakannya yaitu yang pertama adalah pengumpulan data, identifikasi masalah dan solusi, pencarian bahan ajar, pembuatan ide media pembelajaran, dan penginputan bahan ajar. Next. Upayanya untuk mengenalkan website pembelajaran PAI ini yaitu yang pertama, mengedukasi guru pendidikan agama Islam tentang pentingnya pembuatan media teknologi. Yang kedua, menanamkan persepsi kepada guru bahwa pembuatan media ini sangat mudah untuk dilakukan. Dan yang ketiga, mengenalkan website media ini kepada guru-guru PAI yang ada di sekitar terlebih dahulu. Yang keempat, memberikan langkah-langkah kepada guru pendidikan agama Islam tentang pembuatan website agar dapat membuat sendiri. Next. Begini bentuk tampilan website media pembelajaran PAI yang telah saya buat, dan websitenya bisa diakses pada https://google.com view PAI SMP 7-9 home. Next. Kurang lebih yang saya dapat sampaikan seperti itu. Saya kembalikan pada moderator. Untuk sesi kritik dan saran, yang pertama dari Ibu Dr. Ida Yulinawati, dipersilakan. Okay, thank you very much. Good morning, Selviana. Good morning, ya, Miss. from PAI ya. Yes. Anda di papernya itu menggunakan R&D ya, Research and Development. My first question is, what is the difference between the Google site that used by other subject teachers with PAI teachers? Apa sih bedanya penggunaan Google Site yang digunakan oleh guru-guru lain dengan PAI? Karena tidak ada tidak ada yang spesifik. Kenapa sih harus PAI menggunakan ini gitu? Yes, thank you for your question. Mohon maaf pakai bahasa Indonesia. Boleh, jawabnya. silakan. Yang membedakan kenapa memakai Google Sites ini karena saya berdasarkan pengamatan bahwa pendidikan agama Islam itu belum ada media yang berbasis teknologi, Bu. Aplikasi itu kata maupun siapa? Aplikasi itu kata guru PAI-nya sendiri, Oh, Bu. kata guru PAI. Iya. Oke. Aplikasi atau websitenya tersendiri itu belum ada yang buat menunjang pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, saya mengambil Google Site itu karena mudah untuk dilakukan, Bu, begitu. Okay, so the strength of your idea is only the mudah ya, the easiness of the implementation. Yes. Tapi kan if I relate to your presentation, you only move from face to face to online learning. Jadi
I don't think that you can measure the quality of the teaching. Itu akan menjadi lebih baik dengan menggunakan media ini. Bagaimana tanggapan Anda? Ya. Ya, you only change the modenya saja dari face to face dengan menggunakan ini. Yang lain juga kan banyak menggunakan yang lain. Pak An itu dari zaman dulu sebelum COVID itu sudah menggunakan. Apa bedanya tuh? Ya, bedanya jadi begini Bu, keterbatasan buku pendidikan agama Islam itu ya Bu ya, yang saya lakukan berdasarkan observasi itu, ketika melakukan pembelajaran itu tidak adanya buku PAI Bu. Mereka mencari buku PAI itu menggunakan website dari sekolah lain gitu Bu. Jadi oleh karena itu di dalam website yang saya buat itu juga include ada buku ajar, video pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran yang nanti akan disampaikan. Itu bukan sekedar hanya tatap muka, bukan hanya sekedar secara digital, tapi dilakukan dengan cara tatap muka juga bisa Bu, karena itu juga bisa menjadi media pada saat pembelajaran pendidikan agama Islam. Okay, actually I have many questions, but because of the time, I will give the other judges to ask you question. Thank you. Selanjutnya Pak Dr. Aan. Baik, sama Mbak Sela ya. Ya. Perbedaannya dengan yang lain atau kebaruannya apa gitu? Kebaruannya. Iya. Kebaruannya dengan yang lain yaitu Google Sites ini karena mudah untuk dilakukan Pak. Google Site. Nah, Google Site. apakah ada membandingkan di ini itu apa saja media apa saja yang melalui internet itu yang dilakukan oleh guru-guru di PAI? Ya, untuk guru-guru PAI tersendiri media yang berbasis internetnya itu di Indramayu sendiri ya Pak khususnya website itu belum ada Pak. Jadi kenapa saya mengembangkan website itu? Mereka mencari fokus utamanya itu ke pembahasan ajar yang sekolah lain gitu maksudnya mah. Ya artinya begini, itu kan bukan kebaruan karena Anda tidak lihat, harusnya ditonjolkan juga di tempat lain yang sudah ada menggunakan Google Site, dan saya yakin sudah banyak sekolah yang menggunakan Google Site. Ya. Ya, sekolah-sekolah. Nah, harus ditonjolkan itu di Indramayunya, tapi harus didukung dengan fakta. Faktanya. Berarti kebaruannya di tempat. Ya. Hanya tempat di wilayah Indramayu. Karena Google Site ini bukan hal yang ini paket dari Google. Ya. Iya. Dan kenapa misalnya berapa banyak harusnya diidentifikasi berapa banyak menggunakan Edmodo, berapa banyak menggunakan Google Classroom, ya itu harus ada. Karena justru yang paling mudah itu kalau di sini kan persiapannya harus besar guru itu. Iya. Artinya persiapan materi, dan yang paling gampang itu kan Google Classroom. Google Classroom. Iya, kalau Google Classroom itu lebih simpel gitu. Hanya yang memang lebih menarik itu ini Google Site. Iya Pak. Jadi kelebihannya di situ, di menariknya itu. Kelebihannya ada Ya. video pembelajaran yang saya Ya, masukkan Pak. nanti lain kali lagi mestinya diperbandingkan. Ya. Yang pakai Google Classroom ada berapa gitu ya. Lalu di celah-celah itu muncullah di Indramayu itu misalnya yang guru-guru ada berapa orang yang menggunakan fasilitas internet berapa orang, menggunakan Edmodo berapa orang, menggunakan Google Classroom berapa orang, terus gitu. Nah, baru dimunculkan ternyata ya, tidak ada yang menggunakan Google Site. Lalu dimunculkanlah tadi kelebihan dari Google Site. Iya Pak. Muncul ya. Ini sudah bagus sebetulnya. Kalau orang yang ya maaf sedikit agak pemahaman IT-nya agak kurang, ini disebut baru gitu. Yeah. Tapi kalau bagi saya ini udah lama gitu. Hanya saya memang lebih sekarang ini menggunakan, baru malam saya utak-atik tentang Google Site ya. Saya biasa menggunakan Google Classroom daripada menggunakan e-learning yang Unwir gitu, nggak bisa dipakai. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas masukannya. Baik, untuk kesempatan terakhir kami persilakan pada Insinyur Rudi Mahmud. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih. Saudari Sela ya. Iya Pak. Ya, kalau tadi memang dari awal sudah kita ini bahwa ini hanya sebetulnya bukan gagasan baru kan, sebetulnya ada, bahkan kalau di PAI sendiri kan sudah menggunakan Moodle ya dalam proses pada saat kemarin pandemi di PAI sudah menggunakan Moodle gitu ya. Balik ke
balik ke GC. Dan untuk level perguruan tinggi saja modelnya kemarin tersendat kan gitu ya gitu. Jadi nah memang gagasannya Google Site. Nah saya ingin nanya tadi kalau Pak An sudah menyampaikan apa sih keunggulan atau Anda kenapa lebih menawarkan Google Site dibanding tadi yang kata Pak An bilang ada Google Classroom, ada Moodle gitu ya seperti itu. Jadi Anda tertarik kenapa menggunakan Google Site dibanding yang lainnya, Edmundo dan sebagainya, sehingga Anda lebih tertarik untuk mengangkat ini dalam karya tulis Anda. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Yudi. Saya tertarik mengambil Google Sites karena di dalam Google Sites itu kita bisa memasukkan video pembelajaran, buku ajar, dan kita juga bisa menambahkan semuanya. Kalau di Edmodo itu kan yang saya pernah lakukan itu guru itu hanya memasukkan sekadar materi dan tulisan-tulisan saja, Pak. Kalau ini kan ada video pembelajaran. Di situ saya udah menampilkan banyak mulai dari per bab itu video pembelajaran, mulai dari tata cara bertoharo, sholat jamaah, sholat qasar dan lain sebagainya. Begitu Pak jawaban dari saya. Kalau dengan Google Classroom? Kalau Google Classroom sendiri itu kan hanya tugas-tugas yang pernah saya teliti. Untuk guru itu Google Classroom hanya dilakukan untuk tugas-tugas pembelajaran saja. Ada Berarti juga. belum tahu. Belum tahu. Kalau saya Iya. mau film, Ada, mau video, ada mau, bisa mau gitu buku, ya. mau Nah. apa nyampe itu. Jadi ada keunggulan yang Anda lebih mudah. Anda harus membedah dulu gitu ya, bahwa ada kekhasan keunggulan atau mungkin saja dari sisi jangkauan dan sebagainya gitu ya, atau penguasaan lebih mudah mana nih antara Google Classroom dengan Google Site oleh sasaran gitu loh. Nah, Anda membandingkan itu sehingga ini untuk peserta didik. Ini kan targetnya peserta didik untuk tingkat SMP ya, seperti itu, Pak. Saya yakin yang muda ini lebih cepat belajar Pak malah dibanding dosen-dosen Kalau di sini. untuk belajar itu Google Classroom jadi Iya. lebih ini. Kalau Artinya, untuk guru ini bagus untuk guru. Oh. Kalau untuk siswa Google Classroom. itu. Karena Jadi mudah diaplikasikan. Iya. ya Iya. untuk mudah aksesnya dan sebagainya ya. Kalau Tapi- untuk gurunya ini. itu kemudian memang dalam karya tulis ini sedikit saran aja, terkadang di tulisan Anda ini apa yang ada di rumusan masalah dengan kesimpulan itu tidak nyambung gitu. Berbeda. Iya berbeda, tidak ada targetan. Padahal di sini ada rumus masalah ada, tapi kesimpulannya berbeda. Saya tidak tahu di bimbingnya seperti apa gitu ya. Tapi saya yakin tadi Anda dalam penyampaian sudah cukup bagus kalau menurut saya ya. Makasih, untuk Pak. level ini. Hanya perlu Anda gali lagi adalah tadi kelebihan dari Google Site ini dibanding aplikasi-aplikasi metode pembelajaran yang sudah ada, sehingga ini emang pas seperti disarankan, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini bisa disosialisasikan. Dari data kan memang baru 70% ya Iya. SMP atau madrasah sanawiyah yang menerapkan ini seperti itu ya. Ya. Dari saya masukan itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan pertanyaan dan saran serta masukan kepada saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi